Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisha Aninda, NIM 20201100028. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perkembangan Politik dan Kepentingan Umum dalam Politik Hukum di Indonesia. Berbicara tentang permulaan atau sejarah politik hukum di Indonesia, kapan sih dimulainya permulaan atau sejarah politik hukum di Indonesia? Nah, sejarah atau permulaan awal lahirnya politik hukum di Indonesia sudah dimulai sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sejak itulah mulai dijalankannya suatu roda pemerintahan dengan menciptakan hukum-hukum baru di Indonesia dan mulai meninggalkan hukum-hukum warisan para penjajah. Namun, tidak serta-merta kita meninggalkan semuanya. Pasti ada sebagian yang masih berlaku. Salah satunya yakni KUHP Perdata. Karena pada ketika itu kita masih menjadi negara baru yang masih dalam proses berkembang atau masih dalam masa-masa pembangunan untuk menuju menjadi negara seutuhnya, mulai dibentuk hukum-hukumnya, tata negaranya, dasar negaranya. Jadi tidak serta-merta langsung beralih kepada hukum-hukum baru di Indonesia, melainkan ada juga beberapa yang masih berlaku atau memberlakukan hukum warisan para penjajah, yakni salah satunya adalah KUHP Perdata atau biasa disebut dengan BW. Nah, pengertian hukum itu sendiri adalah kaidah-kaidah yang berlaku dan bukan lahir begitu saja, melainkan memerlukan sebuah proses pembentukan hukum, di mana proses tersebut terbentuk dari kristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing. Nah, salah satu pendapat para ahli, yakni Sacipto Raharjo, mengatakan pengertian tentang politik hukum, yakni aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial hukum dalam masyarakat. Maksudnya bagaimana? Nah, sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan atas dasar kekuasaan, Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarana. Dengan kata lain, hukum adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan negara yang sudah dicita-citakan. Nah, politik dan hukum saling berkaitan satu sama lain karena politik ini bersifat kepentingan yang seringkali menimbulkan konflik, dan di sisi lain hukum mengendalikan atau mengkondusifkan konflik yang diakibatkan oleh politik tersebut karena agar terwujud tujuan negara mencapai kemaslahatan, menjadi negara yang damai. Maka bisa dikatakan memang berhubungan saling erat. Mengapa jika ada politik pasti ada hukum? Karena jika politik membuat konflik, pasti hukum akan mengendalikannya atau mengkondusifkannya. Selama kurun waktu yang sangat lama, studi hukum telah mengalami naik turun. Keadaan tersebut disebabkan terjadinya perubahan struktur sosial akibat laju industri dan globalisasi, baik di bidang ekonomi, politik, dan teknologi. Nah, dari segala bidang tersebut tidak luput dari yang namanya aspek politik. Politik itu bersifat universal, jadi dia bisa berkaitan dengan banyak bidang. Selanjutnya, perkembangan politik hukum di Indonesia. Nah, Indonesia mempunyai sistem politik demokrasi, tetapi yang diterapkan tidak seperti di negara lain. Tentu saja menggunakan demokrasi Pancasila. Mengapa kita menggunakan demokrasi Pancasila? Karena Pancasila merupakan dasar negara yang digali dari kepribadian bangsa. Jadi, sudah tidak diragukan lagi apabila kita memberlakukan atau menggunakan demokrasi Pancasila. Nah, sekarang dinamika perkembangan politik Indonesia berkembang melalui jurisprudensi dimulai sejak masa Orde Baru sampai sekarang. Nah, menjelaskan tentang Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama pada pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, dalam jangka waktu yang cukup lama, ekonomi Indonesia berkembang pesat. Nah, bisa dikatakan di era Orde Baru memang benar keadaan
keadaan perekonomian Indonesia berkembang sangat pesat, tapi di samping itu juga dibarengi dengan merajalelanya praktik-praktik korupsi di Indonesia yang mengakibatkan anjloknya perekonomian atau terjadi kesenjangan sosial di mana yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Selanjutnya, kepentingan umum dalam politik hukum di Indonesia. Nah, berbicara tentang kepentingan umum pasti tidak luput dengan yang namanya politik hukum. Fungsi politik adalah salah satunya sebagai alat pengendalian sosial. Maka, ia bertugas untuk menjaga original produk politik, yakni hukum. Nah, hukum adalah produk politik, di mana jika dia sudah terlahir menjadi sebuah produk, maka kedudukannya akan lebih tinggi dari politik tersebut. Nah, dalam pandangan Sacipto Raharjo, salah seorang ahli hukum, dapat dilihat sebagai institusi sosial. Artinya apa? Dengan mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial, maka kita akan mengamati hukum lebih daripada suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga ia menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya, seperti mengintegrasikan perilaku dan kepentingan para anggota masyarakat. Nah, maksudnya bagaimana? Akan kita bahas pada urgensi politik hukum. Nah, politik hukum ini sangat berperan sekali. Mengapa? Karena seperti yang telah dijelaskan tadi, politik urgensi atau kedudukan penting politik hukum itu yakni mengintegrasikan atau menyatukan perilaku dan kepentingan para anggota masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari banyak suku, bangsa, daerah, bahasa daerah itu banyak sekali dan mungkin sulit untuk menyatukannya, maka kita buatlah politik hukum, melahirkan yang namanya produk hukum, di mana hukum tersebut akan mengatur, akan mengondusifkan keadaan negara yang majemuk tersebut, karena hukum di sini bersifat memaksa dan mengatur, dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi yang berlaku di daerah tersebut. Kalau di Indonesia yakni sesuai undang-undang. Selain itu, selanjutnya kita menuju kepada kesimpulan. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa politik hukum nasional adalah sebagai pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan, dan pengembangan hukum di tanah air. Sistem hukum nasional merupakan kesatuan hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari banyak komponen yang saling bergantung yang dibangun untuk mencapai tujuan negara dengan berpijak pada dasar dan cita-cita hukum negara yang terkandung di dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang 1945. Jadi di suatu negara itu pasti tidak luput dari yang namanya ada politik hukum. Karena politik itu bersifat universal, dia bisa masuk di segala bidang karena dalam menjalankan suatu pemerintahan diperlukan yang namanya suatu politik untuk mengaturnya dan melahirkan sebuah produk yang namanya hukum. Dan hukum tersebut jika sudah terlahir menjadi suatu produk, maka kedudukannya akan lebih tinggi di mana dia akan bersifat mengatur, memaksa, dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Demikian penjelasan dan pemaparan materi makalah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.